Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Bima Nugraha Antasena dari Ahmad 3. Di sini saya ingin menjelaskan prinsip kerja sistem AC. Yang pertama, saya ingin menjelaskan komponen yang berada pada sistem AC. Jadi di sebelah kiri ada AC system switch, kemudian ada kompresor. Di kompresor itu sendiri ada solenoid clutch atau yang bisa disebut dengan magnetic clutch. Kemudian ada pressure relief valve, dan di depan kompresor ada draft belt atau yang dikenal dengan V-belt. Selanjutnya ada kondenser. Di depan kondenser ada fan. Kemudian ada super reservoir with dryer. Yang kemudian ada pressure switch atau high pressure sensor. Selanjutnya ada expansion valve. Dari expansion valve ada evaporator. Kemudian di belakang evaporator ada blower. Di sebelah kiri blower ada engine control unit. Kemudian ada thermostatic switch for fan or refrigerant yang berada di sebelah kanan sini. Selanjutnya di bawahnya ada AC system electronic control unit atau control unit AC. Kemudian yang terakhir ada coolant temperature sensor. Ya, di bawah sini ada penjelasan mengenai bentuk-bentuk refrigerant yang ditandai dengan warna. Yang di sebelah kiri ada warna orange, kuning, yang dimana refrigerant tersebut berbentuk gas bertekanan tinggi. Kemudian yang di bawahnya ada ditandai dengan warna orange, yang dimana refrigerant tersebut berbentuk cairan bertekanan tinggi. Di sebelah kanan ada refrigerant yang ditandai dengan warna kuning, yang dimana berbentuk gas bertekanan rendah. Yang terakhir ada refrigerant yang ditandai dengan warna kuning oranye, yang dimana refrigerant tersebut berbentuk cairan bertekanan rendah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi komponen utama pada sistem AC. Yang itu ada kompresor. Kompresor itu sendiri ada berfungsi untuk mengvakum atau menghisap refrigerant bertekanan rendah dari evaporator untuk dikompresikan menjadi refrigerant bentuk gas bertekanan tinggi. Di kompresor itu sendiri ada solenoid clutch yang berfungsi untuk memutuskan atau menghubungkan tenaga yang telah dihasilkan dari mesin ke kompresor. Tenaga dari mesin yang dihubungkan dengan kompresor AC melalui draft belt atau V-belt. Ya, kemudian ada pressure relief valve yang berfungsi untuk menstabilkan tekanan pada sistem AC. Kemudian kondenser itu berfungsi untuk mengubah gas bertekanan tinggi menjadi cairan bertekanan tinggi. Selanjutnya ada fan yang berfungsi untuk mendinginkan atau mengurangi panas yang berlebih pada kondenser. Selanjutnya ada super reservoir dryer atau receiver dryer yang berfungsi untuk menyaring kotoran atau uap air yang berada pada sistem AC. Setelah super reservoir ada pressure switch atau high pressure sensor yang berfungsi untuk memutuskan atau mematikan sistem AC apabila ada tekanan berlebih pada sistem AC. Kemudian selanjutnya ada expansion valve yang berfungsi untuk mengubah cairan bertekanan tinggi dari kondenser dirubah menjadi cairan bertekanan rendah setelah melewati expansion valve. Kemudian selanjutnya ada evaporator yang berfungsi untuk mengubah cairan bertekanan rendah tersebut menjadi gas bertekanan rendah. Di belakangnya ada blower yang berfungsi untuk menghembuskan gas atau gas bertekanan rendah dari evaporator menuju atau memasuki kabin mobil atau kabin kendaraan. Ya, kemudian saya akan menjelaskan prinsip kerja dari sistem AC. Yang pertama, ketika sistem AC dihidupkan, tenaga yang dihasilkan mesin akan memutarkan puli kompresor AC melalui drive belt. Kemudian solenoid clutch akan menghubungkan tenaga dari mesin tersebut
dengan kompresor. Kemudian, setelah kompresor bekerja, kompresor akan memvakum atau menghisap gas atau refrigeran berbentuk gas bertekanan rendah dari evaporator masuk ke dalam kompresor, yang dimana di dalam kompresor ini akan dikompresikan dan dikeluarkan menjadi gas bertekanan tinggi yang akan memasuki ke dalam kondenser. Dan di kondenser ini, gas bertekanan tinggi tersebut akan dirubah menjadi cairan bertekanan tinggi yang dinamakan dengan proses kondensasi. Di saat yang bersamaan, kipas kondenser berputar atau hidup untuk mengurangi atau mendinginkan kondenser apabila terjadi panas yang berlebih pada kondenser. Setelah melewati kondenser, refrigeran bertekanan tinggi tersebut akan masuk ke dalam supply reservoir dryer untuk disaring terlebih dahulu apabila ada kotoran atau ada uap air yang mengikut pada sistem AC atau refrigeran tersebut. Kemudian, setelah melewati supply reservoir dryer, refrigeran akan melewati pressure switch atau high pressure sensor untuk dibaca terlebih dahulu tekanan yang dihasilkan refrigeran tersebut. Apabila tekanannya mencukupi atau stabil, maka akan diteruskan ke expansion valve. Apabila tekanan yang dihasilkan refrigeran tersebut berlebih, maka dia akan mengirimkan sinyal ke AC, sistem electronic control unit atau control unit AC untuk memutuskan solenoid charge atau magnetic charge akan untuk berhenti menghubungkan tenaga dari mesin ke kompresor agar sistem AC berhenti. Kemudian di expansion valve, refrigeran berbentuk cairan bertekanan tinggi tersebut akan dirubah menjadi cairan bertekanan rendah atau refrigeran berbentuk cairan bertekanan rendah. Setelah melewati expansion valve, refrigeran berbentuk cairan bertekanan rendah tersebut akan masuk ke dalam evaporator, yang dimana di dalam evaporator sendiri merubah cairan bertekanan rendah tersebut menjadi gas bertekanan rendah. Di saat yang bersamaan, blower akan meniupkan atau menghembuskan gas yang telah diubah di evaporator akan dihembuskan ke dalam kabin kendaraan. Setelah dari evaporator, refrigeran tersebut akan masuk kembali ke kompresor. Dan sirkulasi ini akan terus-menerus berulang apabila sistem AC dihidupkan. Apabila sistem AC dimatikan, solenoid charge akan memutuskan tenaga dari mesin ke kompresor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.